selamatkan jiwa kita. Halo Shalom, selamat pagi semua sahabat saudaraku yang ada di Gerbang Kasih Channel. Pada pagi ini jumpa kembali ya dengan kita semua dalam acara Embun Pagi. Saya sangat bersuka cita ya walaupun dalam keadaan sempit atau ini ya, tapi kita masih bisa mau memuji muliakan Tuhan bersama-sama ya. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh sister kita, Sis Eka. Silakan. Oke, terima kasih Sis Meta untuk waktunya. Shalom saudara-saudaraku semua yang di room dan di live chat. Mari kita satukan hati, kita mau buka acara pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan terima kasih ya Bapak atas pagi hari yang indah ini Bapak. Engkau persatukan kami kembali di Gerbang Kasih Channel ini Bapak. Kami bersama-sama akan mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu yang akan disampaikan oleh saudara kami, Sister Meta. Tuhan Engkau berkati dan urapi ia dan juga tutup bungkuslah setiap acara ini yang berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Tanpa hambatan atau gangguan yang akan mengganggunya Bapak. Kami percaya Engkau telah hadir bersama kami dan Engkau yang akan memimpin dan menyertai kami di dalam acara pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Ya. Pada pagi ini sebetulnya kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Sifron Nehemia ya. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sifron. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Meta. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Kasro, juga Bu Eka, juga ada live chat. Selamat pagi. Dan yang tujuan untuk mulia nama Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Lanjut Meta, makasih, terberkati. Baik, terima kasih hambanya. Ya, kita akan langsung masuk ke firman Tuhan. Sis Ika mengantarkan satu pujian ya. Mari kita sama-sama dengarkan.
Terima kasih Sisika. Haleluya. Ya, saya berikan waktunya ke hambanya untuk firman Tuhan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Meta. Sekali lagi selamat pagi Bu Meta, selamat pagi Bu Kasih, dan selamat pagi Sis Eka. Selamat pagi juga yang ada di live chat. Kita dengarkan firman Tuhan dan kita baru terlebih dahulu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama di Gerbang Kasih Channel dalam acara Embun Pagi yang akan kami siarkan, pada saat pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati siaran ini, Engkau memimpin siaran ini dari awal hingga akhirnya dan berlangsung dengan baik. Dan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, akan menyampaikan isi hatimu saat ini. Mari Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Bapa, sehingga firman-Mu dapat disampaikan secara baik, firman dapat disampaikan secara jelas, sehingga dapat dipahami, dapat dimengerti oleh setiap para pendengar yang mendengarkannya Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua malam hari, pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami boleh melihat dan merasakan kehadiran Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari. Pada saat pagi hari ini, segala gangguan, mudah-mudahannya pemberitaan firman Tuhan ini, kami mungkin hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap masuk hadirat Tuhan lebih jauh lagi saat ini, dan juga siap melihatkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang ada di room, selamat pagi juga ada live chat. Dan selamat pagi para pendengar kekasih di mana berada. Puji Tuhan, hari kita berjumpa lagi dalam program Embun Pagi yang dipersembahkan oleh Gerbang Kasih Channel. Terima kasih untuk tim GKC yang mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Adapun tema pagi hari ini adalah ketaatan mendatangkan mukjizat. Ketaatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ketaatan merupakan hal yang harus kita pertahankan di sepanjang kehidupan kita, supaya kita boleh melihat keajaiban dan mujizat itu akan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lihat bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9. Mungkin mau dibacakan, silakan biar kita melihat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Cukup panjang ayat. Sampai 9 ya, Pak? 9. Ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 9, kita boleh bergantian. Saya dan Sis Eka ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Sampai 9 ya, Pak? Iya, terima kasih Bu Meta. Iya. Berkati ya. Puji Tuhan. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 2 ini
merupakan kali pertama Yesus mengadakan mujizat di perkawinan di Kana, di mana di sini Yesus mengubah air menjadi anggur, ya. Tentunya anggur sini bukan anggur yang difermentasikan, ya, bukan anggur yang memabukkan, tapi anggur gambaran sukacita, gambaran damai sejahtera, ya, puji Tuhan. Nah, di sini kalau bersama-sama, saudara, ada 3 poin pembahasan yang akan sampaikan malam hari ini untuk kita semua, supaya kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, yang pertama, saudara, dikatakan ini pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Nah, puji Tuhan. Jadi yang pertama adalah dalam perkawinan ini yang mereka undang itu pertama-tama adalah Yesus. Artinya mereka mengutamakan Yesus di atas yang utama, ya. Atau kita mengutamakan Yesus dari yang utama, gitu. Atau menomorsatukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu merupakan cara bagi kita untuk mendapatkan mujizat yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Mujizat bukan hanya sekedar hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang besar, ya. Kita bisa bernafas, kita bisa hidup sampai pagi hari ini, sampai saat ini merupakan mujizat dari itu sendiri, ya. Jadi kita diberikan nafas kehidupan sampai hari ini merupakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bahkan terlebih kita ditebus, kita diselamatkan. Itu merupakan mujizat yang dia ternilai, yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam pesta ini, saudara, terjadi sebuah masalah, saudara, ya. Ketika pesta itu sedang berlangsung, sedang berjalan, saudara, ya, mungkin para undangan sudah banyak yang hadir, ternyata mereka kehabisan anggur. Kehabisan anggur, tentu itu sangat memalukan, ya, istilahnya kita memalukan, kok bisa habis, ya. Untung, saudara, ya, dalam pesta itu yang mereka undang itu pertama-tama adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga Yesus bertindak dan memberikan instruksi kepada para pelayan itu. Dikatakan isi ada 6 tempayan, isi tempayan ini penuh dengan air. Nah, jadi mereka pun mengisinya penuh, ya. Artinya mereka tidak berbantah-bantahan, tidak mengatakan, wah, ini kan air, nggak mungkin jadi anggur, ya. Mereka lakukan apa yang dikatakan Yesus sendiri, ya. Jadi dalam masalah ini Yesus bertindak dan memberikan instruksi, memberikan pertolongan kepada mereka untuk mengatasi masalah dalam pesta perkawinan tersebut, ya. Jadi kalau kita ingin melihat hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, jadikan Yesus yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kita, atau yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Memang ini kata-katanya mungkin sederhana, kata-katanya ini sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi banyak sekali orang hanya bisa mengucapkan, tapi tidak bisa melakukannya secara benar, ya. Jadi kita harus belajar untuk mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, atau menjadikan Yesus yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita bangun pagi, kita bersujud di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, itu tandanya kita mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, menomorsatukan Dia di atas segala-galanya. Jadikan Yesus yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita, supaya kita boleh melihat pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kita semakin hari semakin nyata. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami sebuah persoalan, sedang mengalami sebuah pergumulan hidup yang berat, ya. Saudara mungkin merasa sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi dengan kehidupan, dengan masalah saudara hadapi. Mari datang kepada Yesus. Jadikan Dia yang pertama dan yang terutama. Dia akan bertindak, memberikan kita pertolongan, memberikan solusi, dan jawaban-jawaban yang menakjubkan, jawaban-jawaban yang di luar jangkauan pikiran kita sebagai manusia. Puji Tuhan, ya.
Jadi yang pertama, menjadikan Yesus yang pertama dan yang terutama. Ya. Kehadiran Yesus itu membuat suasana menjadi istimewa di dalam pesta perkawinan tersebut. Jadi mari kita terus menjadikan dia atau menjadikan Yesus atau undang Yesus dalam kehidupan kita untuk menjadi penolong dalam Ya, terputus karena koneksi, mungkin kita tunggu nanti Pak Sifron kembali. Tapi tadi terakhir Pak Pendeta Sifron ingin menegaskan bahwa kita harus menempatkan Yesus sebagai tempat dan prioritas paling utama. Jadi kita mengundang Yesus Kristus senantiasa dalam kehidupan kita. Bagaimana Teh Meta? Silakan. Ya, baik. Amin. Nggak apa-apa ya. Sambil menunggu Pak Sifron ya. Ini hambanya sudah hadir. Iya. Kalau sudah selesai, silakan hambanya Pak Pendeta Sifron bisa. Maaf terputus saja. Ya. Nggak apa-apa. Terima kasih. Maaf ada kendala. Puji Tuhan. Yang kedua, kita baca ayat keempat. Ketiga mulai. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Lanjut, Profesor. Ya, mungkin melanjutkan penjelasan Pak Sifron sedikit ya. Jadi tadi kita lihat perhitungan 3 hari itu, ini saya tambahkan, perhitungan 3 hari itu dihitung 3 hari dari perjumpaan Yesus dengan Nathanael sebelumnya. Dan memang Injil Yohanes ini mau menempatkan adalah Yesus Kristus. Yang kedua adalah silakan lanjut. Oke, maaf ya. Yang kedua adalah mendengarkan atau melakukan apa yang Yesus katakan. Ayat ke-4 tadi ya. Kata Yesus kepadanya, mau apa yang kamu bilang padaku, saatku belum tiba. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi di sini Yesus ketika mendapatkan informasi bahwa kehabisan anggur, Yesus langsung bertindak. Ya, kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Ya. Ayat kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, dan ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan, isilah tempayan itu penuh dengan air, mereka pun mengisinya sampai penuh. Ketika Yesus mendengar informasi bahwa mereka bisa anggur, Yesus langsung bertindak dan memberikan instruksi bagi pada pelayan itu. Dia mengatakan, isilah tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa? Mereka melakukan apa yang Yesus katakan itu, lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan ya. Jadi mari sebagai anak Tuhan kita dengarkan firman Tuhan dan lakukan dengan serius, lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya kita boleh melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini secara belum serius mendengar perkataan Tuhan, belum sungguh-sungguh melakukan mempraktekkan perkataan Tuhan itu, ya saudara belum mengalami keajaiban Tuhan secara maksimal dalam kehidupan saudara. Mari pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita dengarkan firman Tuhan, kita renungkan, kita lakukan apa yang Yesus katakan, lakukan itu. Ya, sudah akan melihat bagaimana dia akan bertindak, memberikan kita pertolongan secara ajaib dan luar biasa. Akhirnya apa, saudara? Air berubah menjadi anggur. Ayat 9 ya. Ayat 9 mengatakan, setelah
pemilik pesta itu mengucap ayat telah menjadi anggur dan tidak tahu dari mana datang. Tetapi pelayan yang mencedok ayat itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi Yesus mengadakan mujizat di situ ya. Ketika mereka mendengarkan perkataan Yesus itu, mereka lakukan dengan serius oleh pelayan-pelayan itu, saya. Saudara mungkin sedang mengalami situasi kehidupan yang tidak mungkin dapat diatasi secara manusia. Kita mungkin datang ke orang lain, dapat minta pertolongan, datang ke tetangga kita, mungkin datang kepada teman kita, tapi teman kita justru mengecewakan kita ya. Datanglah kepada Yesus dan lakukan apa yang Yesus sampaikan, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dia akan menyatakan janji dan keajaiban dalam kehidupan kita. Kita ingat bagaimana Petrus ya pergi menjara ikan. Sepanjang malam dikatakan tidak menangkap apa-apa. Ketika mereka mengalami situasi seperti itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, muncul di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan kepada mereka itu, para nelayan itu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Tebarkanlah jalan di sebelah kanan. Mereka pun setengah ragu-ragu melakukan itu. Mereka mengatakan, karena engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukan itu. Ketika mereka menebarkan jala itu, mereka menangkap sejumlah ikan besar. Bahkan jala mereka pun hampir sobek karena banyak ikan yang mereka tangkap. Mungkin kita juga mengatakan, wah, tidak mungkin saya mendapatkan pertolongan. Tidak mungkin saya mendapatkan jawaban. Ya. Mungkin dia mengatakan, oh, saya sudah nggak ada harapan lagi. Nah, pada pagi hari ini, Tuhan datang kepada kita. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus instruksikan kepada kita, apa yang Yesus perintah kepada kita, lakukan itu. Kita akan melihat pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa, begitu hebat dan begitu mengagumkan ya. Seperti tadi Simon Petrus menangkap ikan itu, mereka kaget, wow, luar biasa banget ini. Ya. Kalau mereka melakukan itu tadi setengah-setengah saja, masih ragu-ragu, tapi karena engkau yang menyuruhnya, dia mengatakan kami akan melakukan juga. Jadi jangan Tuhan, jangan pernah meragukan perkataan Tuhan, jangan pernah meragukan firman Tuhan, jangan pernah meragukan perkataan Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, sudah melihat pertolongan Tuhan itu begitu hebat dan begitu luar biasa. Saudara mungkin mengalami satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mungkin dokter mengatakan usia kamu tinggal beberapa bulan atau beberapa tahun lagi. Ketika saudara datang kepada Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan, saudara akan mengalami hal-hal yang di luar jangkauan pikiran sebagai manusia. Menyatakan mujizat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita meremehkan firman Tuhan, jangan pernah kita mengabaikan firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ya. Amsal pasal 12, sebentar ya, untuk sebagai perbandingan ayat ini. Kita dengarkan malam hari ini. Amsal 13 ayat yang ke-13. Bentar ya. Amsal 13 ayat 13. Oh, saya bacakan. Maaf. Ya. Amsal 12 ayat 13. Oh, bukan ya, maaf ya. Amsal 13. Amsal 13 13. Iya benar, ayat 13 silakan sis ya, membacakan silakan. 13 ya. Si Seka, silakan. Oke, beginilah firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya. Siapa meremehkan firman, akan menanggung akibatnya. Jadi kalau kita meremehkan firman Tuhan itu, kita menerima akibatnya. Akibatnya apa? Mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang luar biasa seperti itu. Kita mengalami hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan kita ya. Tetapi mengatakan, tapi siapa yang taat kepada perintah ini akan menerima balasannya. Jadi saudara jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan.
apa yang Tuhan sampaikan, apa yang perintahkan, lakukan itu. Sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, dengan logika kita, dengan kedagingan kita, ya. Selama itu perintah Tuhan, lakukan. Saya akan menerima balasannya, saya akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa melalui firman Tuhan yang kita dengarkan itu. Puji Tuhan, ya. Ada banyak kesaksian yang saya dengarkan, ya, ketika orang itu tadinya jauh dari Tuhan, dia tidak sungguh ikut Tuhan, tapi ketika taat kepada Tuhan, dia mengalami yang luar biasa dalam kehidupannya, ya. Bahkan tadi kemarin saya melihat ada orang anak Tuhan sama saya, hampir setengah jam sama saya. Dia mengatakan, saya tidak menduga, ya, anak saya bisa secepat ini, ya, dia mendapatkan sebuah kedudukan dalam pekerjaannya, dia mendapatkan hal-hal yang dia bilang saya tidak habis pikir, Om. Kok luar biasa, ya, anak ini juga butuh taat kepada Tuhan. Dia melihat, dia mengatakan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau bisa sehat sampai hari ini, anak-anak sehat, semuanya sehat, dan pekerjaan anak saya juga, ya, semakin hari semakin Tuhan tunjukkan kasihnya ke dalam kehidupan anak saya, ya. Betul, anak itu seorang dokter, ya, seorang dokter itu sama saya. Puji Tuhan, Pak Pendeta, anak saya sekarang ini Tuhan terus memberkati anak saya. Dia belajar taat kepada Tuhan, dia katakan kepada saya. Jadi saya mengatakan kepada ibu ini, ya, kalau kita taat pada firman Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita kepada Tuhan terhadap kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik, ya. Jadi siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Itu firman Tuhan, dari, ya. Perkataan Tuhan itu luar biasa, dari, ya. Perkataan Tuhan bukan seperti perkataan manusia. Perkataan manusia bisa berubah-ubah, ya, bisa pelan-pelan. Tapi perkataan Tuhan perkataan yang ya dan amin, ya. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, dapat diimani kebenarannya, tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Itu perkataan Tuhan itu sendiri. Kembali pada Yohanes tadi, pasal yang kedua, ya, pasal kedua yang terakhir, ya. Setelah kita mengutamakan ide segala-galanya dan mentaati segala perintahnya, ya, maka yang ketiga kita harus setia kepadanya. Setia kepada Tuhan ini sudah dibahas di KC, ya. Setia itu juga hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya percaya pelayan yang dapat ini, mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan, ya. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka Tuhan menunjukkan hal-hal yang indah dalam kehidupan para pelayan ini. Ya. Pelayan ini sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, ya. Sehingga ketika Yesus memerintah kepada mereka, isilah tempat yang dipenuhi dengan air, ya. Mereka mengisinya penuh dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menentang, mereka tidak ngomel-ngomel, tidak berontak, ya, tidak bersungut-sungut. Mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya. Itu membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, mengikuti Kristus, jadilah Kristus yang setia kepada Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara akan melihat keajaiban itu akan nyata dalam kehidupan kita semua. Saya pun mengalami hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dulu saya tidak mengerti tentang kehidupan ini, bagaimana yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan, yang harus saya lakukan, ya. Tapi ketika saya mengenal Yesus, ketika saya sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus itu, saya melihat, saya merasakan dan mengalami hal-hal yang di luar dugaan saya, di luar pemikiran saya. Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada saya sampai hari ini. Dan saya percaya setiap Tuhan itu tetap berlangsung dalam kehidupan kita semua. Jadi sama para pendengar di KC pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari sudah belajar mengutamakan Yesus di atas yang terutama, atau
menjadikan Yesus yang pertama, yang terutama dan saudara. Yang kedua adalah mentaati perkataan yang apa yang Yesus sampaikan kepada kita, jangan berbantah-bantahan ya, jangan mengabaikan perkataannya sendiri. Dan yang ketiga, jadilah anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saya percaya mujizat Tuhan itu tetap ada dan nyata sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan dapat sampaikan saat pagi hari ini. Kita masih dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami dapat mendengar firman-Mu Bapa. Kami dididik, kami diajar, kami diberikan pengertian supaya kami dapat mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Menjadikan Engkau yang pertama dan terutama dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami sebagai anak Tuhan yang taat kepada Tuhan menurut segala perintah-perintah-Mu dengan sungguh-sungguh Pak. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin dipulihkan, semakin diperbaharui, dan semakin diberkati Tuhan. Dan kami pun akan mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati Tuhan. Yang sakit kami dapat disembuhkan, kami dapat dipulihkan secara ajaib dan heran. Jadikan kami sebagai anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi itu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pun semakin hari semakin menikmati hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Materialkanlah firman dalam kehidupan kami semua, biar firman dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, kami bersyukur saat ini. Haleluya. Amin. Lanjut, Bu Meta. Amin. Terima kasih hambanya ya. Kita akan masuk ke doa Bapa kami. Namun sebelumnya langsung saja doa berkat, Pak. Sekarang oke deh. Ya. Mari kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai datang pada kali yang kedua, menjemput kita gerejanya yang setia kepadanya dengan sepenuh hati. Dalam nama Yesus kami akhiri rangkaian pagi hari ini. Semua yang percaya sama kita katakan amin, amin, amin. Amin. Ya, kita doa Bapa kami. Biasanya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.